selamat datang di video Learning Graphic Design. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai pengenalan Adobe Illustrator. Nah, tapi sebelum kita mulai ke materi, ada baiknya kita kenalan dulu. Namaku Dana, udah kurang lebih 5 tahun jadi graphic designer, dan sekarang aku kerja di salah satu quick commerce di Jakarta. Nah, kita mulai ke materinya, tapi sebelum kita ke Adobe Illustrator, kita ke Creative Cloud dulu ya. Nah, jadi sebenarnya Creative Cloud itu apa sih? Jadi Creative Cloud ini adalah kumpulan aplikasi dan layanan dari Adobe yang memberikan pelanggan akses ke kumpulan perangkat lunak yang digunakan untuk desain grafis, video editing, pengembangan web, fotografi, dan juga ada layanan cloud di sana. Nah, ada apa aja sih di Adobe CC atau Adobe Creative Cloud ini? Di antaranya ada Photoshop, ada After Effects, ada Premiere, dan juga ada Illustrator yang nanti kita mau bahas. Nah, di Adobe CC ini kita bisa apa aja. Jadi di sini tuh selain kita bisa download software-software Adobe ini, juga ada cloud di sini. Jadi ada penyimpanannya. Terus kita bisa sharing working file bareng gitu. Jadi dalam satu working file kita bisa ngerjain bareng-bareng sama teman kita yang juga langganan Adobe Creative Cloud ini. Nah, cara subscribe-nya gimana? Itu bisa langsung ke websitenya Adobe aja. Di situ ada beberapa tipe sih sebenarnya. Ada yang perorangan, ada yang bisnis, ada yang buat guru. Nah, jadi bisa dipilih sesuai kebutuhan kita masing-masing. Kalau misalnya di Adobe CC ini, karena langganan ya atau subscribe per bulannya, jadi kita tiap bulan kalau misalnya software-software-nya ada update gitu, kita bisa tinggal langsung update aja. Langsung di Adobe CC-nya. Nah, masuk ke Adobe Illustrator. Adobe Illustrator adalah aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk membuat grafik vektor. Nah, pasti kalian sering dengar kan ya, vektor tuh apa sih? Nah, jadi sebenarnya ada dua, ada vektor, ada bitmap yang biasanya kalian dengar. Perbedaannya apa sih emang di antara kedua itu? Nah, ini bedanya nih. Vektor versus raster. Raster atau bitmap tuh sama aja ya. Nah, kalau vektor itu menggunakan objek geometris yang terdiri dari titik, garis, sama kurva yang didasarkan pada rumus matematika. Pokoknya intinya kalau vektor itu dibikinnya dari titik, dari garis, sama dari kurva. Nah, kalau bitmap itu tersusun dari jaringan piksel atau titik-titik kecil yang tersusun dalam grid. Jadi kalau misalnya kita zoom, ini kalau misalnya kita bisa lihat dari contoh gambaran di sebelah kiri, ini kalau di zoom tuh dia akan kotak-kotak gitu gambarnya. Kalau vektor, dia nggak akan pecah gambarnya. Nah, apalagi sih perbedaannya? Yang pertama, yang tadi kayak aku bilang, kalau vektor, kalau di zoom itu kualitasnya tetap bagus. Nah, kalau bitmap, kalau misalnya di zoom bakal pecah atau akan pixelated gitu, karena emang terdiri dari pixel. Terus kalau vektor sendiri itu formatnya ada SVG, ada IPS, ada AI, ada DAE, ada PS, sama EMF. Nah, kalau misalnya bitmap, itu yang sering kita lihat ada JPEG, ada PNG, ada GIF, BMP, ada TIFF, ada PSD. Nah, kalau vektor itu biasanya pakai Illustrator, tapi kalau bitmap itu pakai Photoshop. Dan kalau vektor juga cocoknya itu buat logo, ilustrasi, dan tipografi, sedangkan kalau bitmap itu cocoknya buat foto atau digital painting. Karena kita mau ngomongin Adobe Illustrator, jadi kita lebih fokus ke vektor ya. Nah, contoh-contoh yang bisa dikerjain di Illustrator tuh apa aja sih? Nah, ini beberapa contoh yang bisa kita bikin di Adobe Illustrator. Ada logo, ada ilustrasi, bisa bikin poster atau Instagram feed juga yang biasanya emang vektor. Nah, sekarang kita ke creating new project. Gimana sih caranya kita bikin new project di Adobe Illustrator itu? Yang pertama, pastinya kita harus buka dulu Adobe Illustrator-nya. Ketika dibuka, nanti jadinya akan kayak gini ya. Cuma karena ini aku udah sering pakai Adobe Illustrator-nya, jadi di recent file pasti udah ada beberapa. Cuma kalau misalnya kalian baru pertama kali buka, itu pasti akan kosong. Yang pertama adalah new file, klik new file karena kita baru mau buat pertama kali. Nah, di sini tuh ada recent. Nah, recent ini sebenarnya yang sering aku pakai sebelum-sebelumnya sih. Kalau misalnya di kalian baru pertama kali buka, mungkin belum ada, tapi kita bisa lihat di sini. Kita bisa pilih nih ada mobile, ada web, ada print, film, art, atau kita bisa nyari template lainnya di Adobe Stock. Cuma karena kita baru pertama kali bikin dan misalnya kita nggak ada nih yang kita mau di sini.
Nah, karena nggak ada yang kita mau, jadi kita bikin sendiri, kita custom sendiri. Yang pertama ini ada naming file ya. Misalnya naming file adalah Illustrator. Terus di sini ada width dan height, ada lebar dan tinggi. Ini tuh menentukan ukuran dari artboard yang kita mau bikin nanti. Terus di sebelahnya ada pixels, itu tuh satuannya kita mau pakai satuan apa? Pixel, ada points, ada ini, ada inches, ada feet, dan lain-lain. Biasanya sih kita pakai pixels aja. Nah, misalnya kita mau bikin Instagram feed ya. Jadi karena Instagram feed itu biasanya 1080 kali 1350 pixel. Nah, karena Instagram feed jadi pasti dia akan portrait. Makanya orientationnya kita pilihnya yang ini. Tapi dia sebenarnya udah otomatis sih. Kalau misalnya kita ganti deh. Misalnya dari awal kita nulis ya. 1080 kali 1350. Nah, itu dia akan otomatis ganti ke portrait. Tapi kalau misalnya kita klik yang landscape, nah ini akan berubah di sininya. Jadi harus diperhatiin juga orientasinya. Nah, di sebelah orientasi ini tuh ada artboards. Artboards itu di sini ada jumlah artboardsnya kita mau berapa, mau satu, dua, tiga atau lebih itu bisa. Cuma nanti ini tuh bisa ditambah ketika kita create dokumen. Jadi kita klik satu dulu aja di sini. Nah, kalau bleed ini tuh buat printing. Kalau misalnya kita mau ngeprint gambar, ini tuh untuk batasan pemotong kertasnya gitu. Jadi biar potongan kertasnya tuh nggak melewati batasnya ini. Jadi sehingga backgroundnya masih bisa masuk gitu ke dalam printannya. Cuma karena kita bukan untuk printan, bukan untuk hard file, jadi kita nggak usah pakai bleed. Nah, terus di advanced options ini ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah color mode. Ada dua, ada RGB dan ada CMYK. Kalau misalnya soft file itu kita pasti pakainya RGB, tapi kalau hard file atau print kita pakainya CMYK. Tapi karena kita mau pakai untuk soft file aja, pakainya RGB. Terus Raster Effects ini tuh resolusi yang kita pingin nantinya. Karena kita butuhnya untuk screen aja pakai 72 ppi itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita mau yang lebih tinggi bisa pakai medium atau enggak yang high. Cuma kalau misalnya kita pakai yang high itu pasti size-nya akan lebih gede dan nanti file juga akan lebih gede gitu. Jadi pakai screen aja nggak apa-apa karena nanti ini bisa kita adjust lagi sih ketika diekspor bisa kita ganti. Nah kalau preview mode-nya pakai yang default aja. Karena kalau untuk pixel nanti dia akan pixelated karena pixel itu dibutuhkan kalau kita mau tahu nanti ketika gambar atau vektor ya kita mau ekspor itu ketika jadi pixel tuh atau ketika jadi bitmap jadinya kayak gimana sih kalau di zoom gitu. Kalau overprint ini buat print lagi. Nah, tapi karena kita lagi-lagi karena kita nggak butuh untuk print karena butuhnya kan tadi buat Instagram feed ceritanya. Jadi kita pakai yang default aja. Udah tinggal di create. Nah, jadi artboard itu tadi yang ini. Jadinya cuma satu. Nah, ini untuk cara membuat workspace di Adobe Illustrator. Kalau misalnya kita mau nambahin artboard, nah itu bisa di sini aja. Jadi ada beberapa yang emang di depan tadi itu tuh sebenarnya bisa di-adjust gitu ketika kita udah bikin working space-nya itu. Selanjutnya ini karena kita tadi udah masuk ke workspace, di dalam workspace itu apa hal yang kita perlu perhatikan. Karena ada banyak tools di dalam Adobe Illustrator jadi kayak daripada kita bingung ini tuh sebenarnya ada namanya. Yang pertama yang paling atas itu ada menu bar, terus ini ada control panel, terus yang di kiri itu ada tools bar, yang di bawah itu ada status panel, terus yang tengah yang tadi kita bikin itu ada artboard, nah yang sebelah kanan itu ada panel atau menu tab. Nah, untuk ini kalau misalnya live-nya ya, ini yang menu bar tadi di atas. Terus kalau misalnya ini ada toolbar, nah si toolbar ini tuh bisa kita custom. Tampilan Illustratorku ini udah yang basic. Tapi kalau misalnya kalian pengen nambahin, misalnya mau nambahin smooth tool, itu tinggal di drag aja. Terus ya udah tinggal ditaruh gitu. Tapi kalau misalnya mau di take out,
tinggal diambil lagi. Nah, gitu. Ini juga bisa kita ganti sih. Nah, kalau yang punya aku udah itu basic, tapi kalau misalnya mau advance bisa diganti juga. Nih, jadi advance jadi kayak lebih banyak gitu toolbarnya. Tapi karena kita mau belajar yang basic dulu, jadi kita ganti yang basic aja. Terus, jadi nanti kalau misalnya di kalian nggak ada nggak ada tools-tools yang kayak punya aku di sini, itu bisa dicari di bawah ini ya, yang titik tiga. Terus tadi caranya ya udah tinggal di drag aja. Sama kayak yang sebelah kanan ini juga bisa di adjust. Jadi punya aku mungkin udah beda sama punya kalian. Punya aku ini udah aku otak-atik, udah aku tambah-tambahin. Nah, caranya itu misalnya di kalian nggak ada nih si appearance, nggak ada asset export, itu bisa dicari di window atas ini ya. Misalnya kalian mau nambah nih kan appearance nih. Misalnya nggak ada, kalau misalkan kalian nggak ada, tinggal cari di Windows saja, terus diklik gitu. Terus ya udah tinggal di drag di sini. Ini juga bisa di otak-atik, bisa dipindah-pindahin. Jadi bisa di customize sesuai kemauan kalian. Nah, kalau untuk yang di atas ini ada beberapa. Kalau di sini ada untuk ganti warna, ini sama sebenarnya sama kayak yang di bawah sini nih. Sama aja yang sebelah kanan buat stroke, yang kiri buat fill. Ini untuk ganti stroke-nya, ini untuk jenis-jenis stroke, ini untuk opacity, dan ini ada dokumen setup dan ada preference. Nah, kalau yang di bawah ada navigation itu kalau ini tuh untuk zoom in dan zoom out. Berapa persen sih kita nge-zoom in, berapa persen kita mau zoom out gitu. Itu bisa di customize nih. Atau kalau mau fit on screen juga bisa. Itu udah sesuai sama screen. Kalau ini, nah itu tuh buat nge-rotate si artboardnya. Mungkin kalau misalnya kalian mau pakai pen tab gitu, terus kalian mau gambar di sini kan kadang kalau gambar, misalnya kita gambar di kertas kan kadang enak miring gitu ya. Nah, di AI juga bisa, tinggal di adjust di sininya. Kalau ini itu artboard sih, karena di sini artboardnya cuma satu, ya berarti di sini cuma satu gitu. Nanti kalau misalnya artboardnya ada dua atau tiga, di sini akan menyesuaikan juga. Kalau smooth ini maksudnya kalau misalnya kita ganti tool, dia akan ganti juga nih. Tuh ganti jadi selection tool. Terus kalau misalnya kita klik ini jadi direct selection. Nah, jadi kalau misalnya kita bingung, kita sekarang lagi ada di tool apa, lihat di yang bawah aja. Kalau yang ini yang sebelah kanan ya buat menggeser ke kiri dan ke kanan. Yang ini juga ke atas dan ke bawah. Kalau mau zoom in dan zoom out itu bisa pakai control atau command minus itu buat zoom out. Kalau plus command plus atau control plus itu buat zoom in. Sekarang karena kita udah tahu beberapa workspace yang ada di beberapa menu bar atau beberapa tool yang ada di Illustrator, jadi kita lanjut ke tools and function. Bisa kalian lihat di sini tools, itu toolbar itu yang sebelah kiri. Tadi itu kita ada banyak banget tools ya, emang di Illustrator banyak banget toolsnya, tapi sebenarnya udah dikelompokin jadi beberapa sih. Ada select tools, ada draw tools, ada text tools, modify, paint, dan navigate. Bisa kita lihat juga di sini. Nah, sebenarnya udah dikelompokin nih. Ada select, ada draw, paint, ada modify, ada navigate. Nah, kita itu yang pertama di sini tuh bisa kita lihat ada direct tool. Apa sih fungsinya direct tool? Kalau misalnya kalian bingung fungsinya apa, sebenarnya kita bisa ngarahin kursor kita aja ke toolsnya terus di ya udah ditaruh gitu. Nah, ntar tuh kelihatan sebenarnya fungsinya apa. Dan ada semacam video atau GIF-nya gitu, kita bisa lihat fungsinya apa. Nah, kalau selection tools itu fungsinya untuk memilih objek. Misalnya kita punya objek,
kita punya objek di sini, kita bisa mindahin, kita mau mindahin gitu si objeknya, kita bisa klik V atau klik ini di sini selection, terus ya udah kita pindahin aja gitu. Nah, ini fungsi dari selection tool. Terus di bawahnya selection tools itu ada direct selection tools. Nah, atau shortcutnya itu ini bisa dilihat ya. Sebenarnya di sini ada shortcutnya. Jadi di sebelah kiri itu ada namanya, di sebelah kanan itu adalah shortcutnya. Direct selection tools itu, jadi kita di sini bisa ngedit anchor kalau pakai kalau pakai direct selection tools atau A. Ini fungsinya untuk edit anchor. Nah, jadi yang tadinya kotak, anchor-anchornya itu bisa diedit gitu. Selain itu ada group selection tools. Kalau group selection tools ini tuh jadi buat direct selection tools tapi untuk grup gitu, untuk objek yang banyak, untuk lebih dari satu objek gitu. Misalnya ini ada dua objek ini. Kalau misalnya group selection tools, ya udah tinggal kita hold terus kita arahin aja kursornya, kita drag. Nah, nanti akan kepilih semua gitu. Ini untuk selection group ya. Cuma jadi bisa langsung langsung diedit gitu anchornya. Bisa langsung kepilih anchornya gitu. Nah, kalau Lasso Tools ini sebenarnya sama sih. Fungsinya juga untuk select points atau anchor, cuma dia ini freehand gitu. Kayak bisa kita gambar tuh, nanti dia akan kepilih. Misalnya kita mau yang di anchor di lingkaran aja yang sebelah sini, ya udah tinggal gini aja, ntar dia kepilih. Atau kita mau gabung antara anchornya si persegi sama lingkaran, ya udah tinggal kita pilih aja. Misalnya mau yang tengah aja, nah, nanti dia akan kepilih. Sebenarnya kayak gitu fungsinya. Jadi kalau selection tools itu untuk pilih objeknya, tapi kalau misalnya yang di direct selection tools dan teman-temannya ini yang satu grup itu untuk pilih anchor, points, path dan lain-lain gitu. Oh ya, dan misalnya di dalam satu apa ya satu icon ini kan ada di dalam satu box ini ada beberapa icon. Selain caranya klik kanan, ini kalau klik kanan akan keluar. Kalau misalnya kalian malas klik kanan, itu bisa klik option atau alt, nanti dia akan keubah-ubah sendiri gitu. Nah, itu cara cepatnya atau pakai shortcut tadi. Terus yang ketiga ada Magic Wand Tool. Nah, kalau Magic Wand Tool ini fungsinya adalah begini. Misalnya kita bikin beberapa objek. Kita bikin yang pertama warnanya pink, yang kedua warnanya misalnya ungu, terus yang ketiga kita bikin versi stroke-nya atau versi outline. Nah, apa sih fungsi dari Magic Wand Tool? Jadi fungsinya adalah, nah dia itu akan milih warna yang sama. Misalnya ini kan warnanya pink semua. Dia akan keselect semua gitu. Jadi kita nggak perlu ribet klik satu-satu gitu untuk milih. Sama kalau pokoknya asalkan warnanya sama, dia akan bisa. Tapi ini nggak berlaku kalau warnanya sama tapi shape-nya beda gitu. Misalnya yang satu stroke, yang satu fill gitu. Ini nggak akan. Nah, dia nggak akan kepilih gitu. Nggak akan keselect barengan. Tapi kalau misalnya satunya kotak, satunya bulat gitu ya, dan warnanya sama, dia akan kepilih. Jadi harus sama-sama fill dan sama-sama stroke baru kepilih. Jadi baru dia akan ke select gitu.
Nah, selanjutnya di sini ada pen tool. Pen tool ini fungsinya untuk kita membuat objek. Nah, bisa bentuknya kotak kayak gini. Walaupun sebenarnya kotak udah ada ya di di toolsnya sini. Cuma kalau misalnya mau bikin manual bisa pakai pen tool. Tapi pen tool ini nggak cuma bisa garis lurus aja, tapi bisa melengkung juga. Nah, bisa kayak gini atau misalnya mau bikin, pokoknya pen tool ini bisa bikin beberapa bentuk sih. Emang bisa bikin kayak gini, bisa mau meliuk-meliuk. Nah, ini enak untuk kita yang pingin pingin gambar atau pingin bikin suatu objek di Illustrator tapi nggak punya pen tab. Misalnya pakai mouse aja sebenarnya bisa gitu. Nah, ini bisa berbagai bentuk pokoknya. Terus di dalam icon ini atau di dalam box ini tuh ada beberapa tools. Ada pen tool, ada anchor point, ada add anchor point, ada delete. Nah, kalau anchor point ini tuh fungsinya untuk misalnya nih si rectangle ini mau kita bikin curve gitu atau melengkung. Nah, bisa pakai ini. Bisa pakai anchor point ini. Nanti jadinya akan melengkung gitu atau gini. Nah, itu fungsinya si anchor point. Terus selain anchor point itu ada add dan ada delete. Jadi di dalam satu shape ini ada beberapa anchor point kayak gini nih, yang titik-titik ini itu tuh bisa dihapus dan bisa ditambah. Kalau misalnya kita mau nambah nih, misalnya kita mau bikin bentuk lagi gitu di atas ini, nah itu bisa bisa kita tambah anchor point terus kita otak-atik aja, kita tarik. Ini bisa, pokoknya ini emang untuk kalau misalnya kita mau nambah nambah anchor dan bikin bentuk-bentuk yang sebelumnya ada gitu. Misalnya tadinya polos terus kalian pengen nambah bentuk ya bisa ditambahin anchor point. Jadi kita bisa narik-narik lagi nih anchor pointnya gitu. Terus tapi ternyata nggak jadi nih pengen kita delete, ya udah bisa kita delete aja pakai si delete anchor point ini. Nah, oh, mau ngingetin lagi untuk shortcutnya ada di sebelah kanan ya. Jadi kalau misalnya kita tadinya di pen tool kan pilih shortcutnya P gitu. Terus kita mau delete anchor pointnya tinggal klik minus aja. Nah, nanti dia akan keganti. Udah jadinya kehapus. Atau misalnya kita mau menghapus si anchor point ini karena banyak banget. Terus tapi kita mau ngapus karena menurut kita kebanyakan. Tapi kita nggak mau bentuknya berubah-berubah banget gitu dari sebelumnya, itu kita bisa hold shift terus ya udah tinggal kita delete aja. Nah, nanti bentuknya tuh nggak akan berubah jauh gitu dari shape yang sebelumnya. Kalau misalnya kita nggak ngeklik shift, nah dia akan berubah nih. Dia akan jadinya lancip gitu. Kalau kita tekan shift sambil klik, nanti jadinya akan sesuai gitu sama shape yang sebelumnya. Terus selanjutnya ada sama sih ini juga masih dalam pen tool itu tuh ada curve tool. Fungsinya ini tuh nah, nah, jadi dia tuh akan bikin garis yang melengkung gitu. Kalau misalnya pen tool tadi kan dia defaultnya lurus ya. Nih, lurus.
Kalau yang curvature tool itu dari dia akan bikin curve gitu. Nah, jadi fungsinya sebenarnya sama bikin suatu objek, tapi tergantung kebutuhan kita mau pakai yang pen tool atau curvature tool. Oke. Nah, selanjutnya itu ada, nah di sini ada berbagai macam shape ya. Yang pertama ada rectangle. Kalau misalnya kalian sebenarnya tadi kan bisa tuh bikin rectangle pakai pen tool, tapi kalian bikin yang cepat, sebenarnya bisa nih pakai ini. Udah ada defaultnya, ada rectangle, ada ellipse, ada polygon, ada star, dan lain-lain. Nah, yang pertama rectangle tool, kalau kita klik jadinya akan seperti ini, jadinya persegi gitu ya. Tapi kalau misalnya maunya jadinya persegi panjang, tapi kalau misalnya maunya jadi persegi, itu kita hold shift, tekan shift, terus kita klik dan kita drag aja. Nah, nanti dia akan jadi persegi. Tapi kalau misalnya mau manual, ukurannya mau manual gitu ya, bikin nulis sendiri, nah itu bisa diganti dari sini. Misalnya mau 200 kali 200, nah itu bisa diganti di sini. Gitu. Kalau yang ellipse juga sama, kalau mau bulat itu hold shift, kalau bebas mau bikin lonjong gitu nggak usah di hold shift, tinggal langsung di drag aja. Selanjutnya ada polygon tool. Nah ini itu defaultnya ini segi 6 ya. Tapi kalau misalnya kalian mau bikin segi 8, segi 9 atau segi berapapun itu diklik aja nih ikonnya, atau diklik ikonnya terus kita klik di sini sekali. Nah, nanti di sini kita akan bisa lihat ada pilihan radius sama size-nya. Misalnya mau segi 8. Ya udah tinggal diganti aja nih. Jadi size-nya jadi 8. Nah, dia akan jadi 8 sisi gitu. Nah, terus selanjutnya ada line segment tool. Nah, kalau ini tuh bikin garis lurus. Udah bikin garis lurus kayak gini. Pilih pilih warnanya di sini. Terus kalau mau ditebelin stroke-nya bisa ngambil yang di atas. Terus misalnya stroke-nya mau diganti jadi putus-putus, bisa diklik ini dash line, bisa di adjust adjust sendiri. Nah, tapi kalau line ini memang dia sekali bikin tuh putus gitu, nggak kayak kalau pen tool kan kita klik dia tetap ada gitu. Nah, jadi balik lagi untuk tergantung kebutuhan kita mau pakai yang mana. Nah, selanjutnya ini ada flare tool. Ini kalau misalnya kita mau bikin apa ya, cahaya cahaya matahari gitu. Yang kita mau bikin cahaya matahari ya. Nanti dia akan uh, keluarnya akan kayak gini. Tapi kalau misalnya tapi kita juga bisa ngadjust. Caranya diklik ini terus klik sekali. Nah, nanti bakal kelihatan nih ada diameter, opacity, brightness dan lain-lain gitu. Biar kelihatan bedanya, ntar aku matiin dulu smart guides-nya. Nah, ini kita klik lagi. Bentar, kita matiin edges-nya biar kelihatan perbedaannya. Nah,
Nah, misalnya kayak gini. Terus kita mau ubah-ubah diameternya, nanti dia akan membesar tuh. Kalau opacity-nya digedein, dia akan makin kelihatan. Tapi kalau dikecilin ya jadi makin nggak kelihatan gitu ya. Bisa ngatur brightness juga di sini. Brightness untuk senternya. Nah, kalau untuk race-nya ini, nah ini bisa di-adjust-adjust juga. Ini mau seberapa panjang. Terus fuzziness-nya juga bisa kita adjust. Makin ke kanan tuh makin organik sih harusnya. Kalau kalau makin ke kiri jadi makin rough gitu kelihatannya. Bisa di-adjust aja pokoknya sesuai kebutuhan. Nah, ini juga bisa di halonya tuh bisa digedein, dikecilin. Sama ini juga bisa diedit. Nah, ini juga petnya bisa atau bisa kita klik sendiri sih sesuai kemauan kita. Nah, ini juga ringsnya bisa diedit nih mau berapa ringsnya. Gedenya juga bisa diedit. Terus directionnya misalnya mau 90 derajat atau 45 derajat kayak tadi juga bisa gitu. Nah, udah jadinya nanti seperti ini. Terus untuk flare tool tuh penggunaannya ini. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin ilustrasi terus mau nambah flare itu bisa pakai flare tool. Oke, di bawah flare tool. Nah, di tool ini tuh udah semua ya di yang bagian ini. Kita lanjut ke bagian paintbrush. Nah, kalau paintbrush ini emang enaknya untuk kita yang punya pentap gitu. Jadi ngegambarnya bisa lebih luas. Cuma kalau misalnya yang kita nggak suka pakai pen tab atau belum punya, kita bisa pakai pen tool tadi. Nah, ini bisa nih, kayak bikin lengkung-lengkung bisa, mau lurus juga bisa. Semuanya tergantung kebutuhan. Terus sama kayak stroke tadi, kalau misalnya kita bikin garis, itu kita bisa nentuin ketebalannya tuh mau semana. Bisa 3 poin, bisa milih ini juga. Terus atau di sini tuh ada banyak jenis-jenisnya, mau yang basic atau mau yang feathery begini, atau kita juga sebenarnya bisa download sih di luar terus dimasukin gitu. Nah, misalnya kita pilih yang ini yang udah defaultnya ada 3, ada ukurannya ada 10, ada 3, ada yang oval juga. Nih kalau yang oval tuh jadinya agak pipih gitu bentuknya. Jadi sebenarnya kurang lebih sama kayak paintbrush, cuma yang ini emang lebih lebih freehand aja gitu. Nah, terus cara gambarnya juga sama aja kayak gini. Terus misalnya mau dilanjutin juga bisa nih. Jadi misalnya kita gambar gitu ya, gambar kayak gini terus keputus di tengah. Kalau misalnya kita langsung lanjutin kan, jadinya dia nggak akan jadi satu kesatuan tuh, kayak beda beda shape gitu. Nah, gimana caranya buat nyambungin? Itu kita klik V atau kita klik selection, kita klik, habis itu kita klik B atau itu tuh shortcutnya brush ya. Kita klik B, nah terus kita lanjutin aja gambar. Nah, nanti dia akan nyambung dengan sendirinya gitu. Eh, ini untuk brush, dan kalau untuk cara ganti warnanya sama ya di bawah sini. Misalnya warna hijau tinggal ganti hijau. Terus misalnya kita mau bikin
lingkaran gini, nanti dia akan kita klik. Misalnya kita nggak mau bikin outline atau stroke, kita ganti fill juga bisa. Gitu. Jadi kalau brush itu kurang lebih sama kayak pen tool, cuma lebih freehand aja. Oke, kita lanjut lagi. Ada ini, type tool. Kalau type tool ya buat inilah ya, buat ngeklik, buat nulis gitu. Misalnya kalau misalnya kita mau bikin Instagram feed kan biasanya ada captionnya, ada kontennya gitu. Nah, itu pakai type tool. Untuk ganti font dan lain-lain itu ada di sini, ada di karakter. Atau di sebelah kanan juga ada nih di sini. Untuk ganti fontnya bisa di sini. Ada banyak font-font di Adobe Font juga banyak, jadi bisa di-download aja. Terus untuk ganti font style-nya ada di bawah. Untuk ukurannya, untuk font size-nya di sini. Nah, kalau misalnya untuk leading bisa kalian edit di sini. Nah, jadi makin gede leadingnya makin jauh juga ya jarak antar antar barisnya gitu. Cuma kalau misalnya mau yang udah default, klik auto aja. Biasanya dia sih udah menyesuaikan dan udah rapi ya. Kalau ini itu adalah kalau untuk kerning ya, jarak antar huruf. Nah, jadi ini lebih renggang gitu. Nah, itu untuk type tool, jadi fungsinya untuk nulis. Kita bisa nulis di sini. Nah, bisa kita gedein juga pakai selection tool. Kita klik shift biar eh, nggak ke nggak ke stretch gitu. Kalau misalnya kita nggak klik shift, dia akan nih jadinya berubah ukurannya, nggak ke scale dengan benar. Nah, untuk type tool basicnya itu, terus setelahnya ada, nah ini ada rotate tool, ada scale, ada reflect, ada shear. Nah ini kita coba kita bikin shape dulu ya. Nah, kalau misal mau nge-rotate, tinggal diginiin aja. Diklik terus nanti dia akan keputar atau akan ke rotate gitu. Nah, kalau misalnya kita klik shift, dia akan ke rotate 45 derajat. Itu. Kalau misalnya scale tuh dia akan ke scale, dia akan membesar, mengecil, membesar, mengecil gitu. Kalau mau bentuknya nggak berubah, lagi-lagi klik shift. Nah, selanjutnya ada reflect tool, ya dia akan nge-reflect gitu. Kalau misalnya kayak gini mungkin nggak begitu kelihatan ya bentuknya. Ntar kita coba bentuk lain. Nah, misalnya kita bikin bentuk kayak gini terus mau kita reflect gitu. Ya udah tinggal diklik aja nih. Diklik terus klik shift ya. Mau ke reflect kiri, kan horizontal, vertikal atau vertikal gitu. Terus yang terakhir ada shear tool. Nah, ini tuh untuk bikin untuk jadi shear gitu. Mungkin kalau misalnya dari persegi gini mau bikin jajar genjang. Nah, gitu. Itu fungsinya untuk share tool. Nah, selanjutnya ini kalau eraser ya untuk penghapus biasa ya.
bisa digede kecilin, caranya pakai kurung kurawal untuk gede kecilin si erasernya. Nah, bisa dihapus gini. Lanjut kita ke bawahnya lagi, ada width ya. Kita ke width tool dulu. Nah, width tool ini tuh untuk gini, misalnya kita mau bikin line, terus kita ganti stroke-nya. Nah, kan kalau misal bikin line kayak gini, ya udah garis lurus aja gitu. Tapi misalnya kita pengen bikin dimensi gitu di tengah atau di pinggir. Nah, itu bisa kita pakai width tool. Caranya ya udah tinggal klik aja yang kita mau gedein atau kecilin. Nah, kalau gedein tinggal naikin ke atas. Nah, nanti dia jadi kayak gini. Kalau mau kita kecilin jadinya ya udah tinggal ditarik ke arah berlawanan gitu. Bisa di ujung sini juga, bisa di ujung sini juga. Tergantung kebutuhan. Nah, itu untuk width tool. Terus di bawah itu ada wrap wrap tool. Nah, fungsi wrap tool itu apa sih? Jadi misalnya lagi-lagi kita bikin rectangle. Kita bikin beberapa rectangle dengan warna yang berbeda. Nah, terus kita mau eh, bikin agak bergelombang gitu. Nah, kita bisa pakai si wrap tool ini. Nah, nanti dia akan ngeblend. Nah, ya ini bisa untuk pattern. Jadi dibikin apa ya? Ada nggak lurus aja gitu. Nah, itu fungsinya dari wrap tool. Jadi dia emang kesannya untuk memberikan efek wrap gitu, untuk memberikan efek gelombang. Nah, ini juga bisa kita edit untuk brushnya. Misalnya yang tadi tuh kegedean si brushnya. Jadi mau kita kecilin jadi 50. Terus detailnya mungkin mau ditambahin. Kalau misalnya kalian pakai pen tab, ini bisa diklik aja. Cuma karena aku lagi nggak pakai pen tab, jadi nggak akan ngefek. Nah, kalau misalnya ini pakai pen tab nanti jadi dia akan ada pressure-nya gitu. Jadi makin ditekan makin tebel gitu. Nah, ini karena udah di adjust tadi jadinya dia agak lonjong. Gitu. Jadi untuk fungsinya wrap seperti itu dan bisa di adjust juga. Oke, selanjutnya kita akan ke free transform tool ya. Ini atau shortcutnya itu adalah E. Nah, ini tuh gimana sih cara pakainya? Jadi contohnya kita bikin rectangle lagi. Nah, kita klik nih free transform tool. Nah, nanti akan keluar ada beberapa icon ya. Kalau yang free transform sih, ya udah ini bisa untuk scale. Terus kalau misalnya kita jauhin dikit jadi rotate. Nah,
sama ini bisa di naik turun. Terus untuk yang bawahnya itu adalah perspective distort. Kalau kita klik, terus kita pilih page yang ini deh yang di ujung. Itu nanti, nah dia akan berubah nih kanan kirinya. Atau kalau atas bawah, nah jadi kayak gini. Ini berubah atas bawah nih. Kalau yang bawah itu namanya free distort. Kalau ini cuma satu titik aja yang berubah. Nah ini kalau aku nggak klik shift, ini kalau aku klik shift. Sama ini berlaku juga untuk naik turun. Nah gitu. Jadi kalau untuk free transform, kalau misalnya kalian mau bikin yang perspektif di store itu bisa pakai tools free transform ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini ada Sharper tool. Apa sih fungsi Sharper tool? Jadi fungsinya itu adalah ketika kita mau bikin apa ya ini misalnya diamond gitu. Nah, tapi dalam bentuk asal kalau kita bikin pakai Sharper tool dia akan bisa bikin bentuknya jadi sesuai yang kita mau gitu. Nih, terus misalnya kita mau bikin bulat juga bisa. Nanti dia akan menyempurnakan bentuknya gitu. Misalnya mau bikin lonjong juga bisa. Nah, terus cara kalau misalnya kita coret-coret gini, nanti dia akan kehapus. Oke, misalnya kita mau bikin, nah nanti kita coret gini dia akan kehapus nih yang bagian atasnya. Coba kita ulang ya. Misalnya kita bikin diamond, terus kita mau bikin diamond lagi di sini. Nah, tapi kita nggak mau bagian atasnya gitu. Nah, bisa dihapus jadi kayak gini. Atau misalnya kita bikin lagi bulat. Kita mau hapus ini, tinggal dicoret-coret aja nih bentuknya nih. Terus mau kita hapus ini, nah jadinya nanti kayak gini. Jadi fungsinya Sharper Tool itu seperti itu. Jadi kita mau bikin yang miring-miring pun dia akan jadi bentuknya sempurna gitu. Oke, kalau yang terakhir ini ada Shape Builder Tool. Nah, ini tuh kurang lebih sama sih kayak ada fungsi yang sama kayak si Sharper Tool tadi. Contohnya, cuma yang kalau yang si Shape Builder Tool ini nggak bisa bukan untuk ngegambar kayak Sharper tadi ya. Jadi misalnya kita punya ada dua shape atau lebih gitu, tapi kita bikin dua shape aja. Ini atau tiga deh. Nah, misalnya kita bikin tiga shape begini. Terus ada beberapa part yang pengen kita potong. Nah, itu kita bisa pakai Sharper, si Shape Builder Tool ini. Caranya, nah, misalnya kita klik, terus nanti kita arahin kursor kita ke shape-shape ini kan nanti akan ada kotak-kotak gitu. Nah, itu adalah part-part yang bisa kita potong. Caranya itu klik Alt atau Option. Nah, nanti akan muncul, nanti kursornya jadi minus gitu. Udah tinggal kita klik aja. Nah, nanti dia akan kehapus. Misalnya kita nggak mau yang ini. Nah, itu. Atau kayak gini, nanti dia jadinya bolong. Atau yang ini, nah nanti jadinya kehapus kayak gini. Nah, jadi fungsinya untuk menghapus part-part yang kita nggak pingin gitu.
di beberapa shape. Kalau kita mau ngegabungin dua atau lebih shape jadi satu, bisa pakai si shape builder tool ini. Lalu selain itu tadi kita masih ada artboard tool di sebelah sini sama zoom tool ya. Nah, kalau artboard ini fungsinya untuk bisa untuk mindahin artboard atau mau ngecilin atau besarin artboard artboard gitu. Cuma kalau ini sih besarinnya emang ngira-ngira ya. Ngecilin, besarin skalanya ngira-ngira. Atau kalau misalnya kita mau, kalau tadi kan kita kalau pakai si tool ini tuh ngebesarin dan ngecilinnya tuh kira-kira. Kalau misalnya mau pakai ukuran itu bisa di sini. Nah, dari sini ngubahnya gitu. Cuma kalau misalnya mau untuk mindah-mindahin bisa pakai ini. Terus di bawahnya artboard tool itu ada zoom tool. Seperti namanya ini emang buat zoom in. Kalau hand tool ya untuk ngegeser artboardnya aja sih. Ngegeser artboard misalnya kita mau bikin bintang. Misalnya kita bikin bintang ini, terus kita zoom in. Nah, kita pingin ngedit yang bagian kanan. Nah, ini kita bisa pakai si pen tool ini buat ngeliat bintang yang sebelah kanan gitu. Atau kalau misalnya shortcutnya itu bisa pakai spacebar aja. Nah, nanti dia akan keluar tuh hand toolnya tanpa diklik di ikonnya gitu. Nah, kalau untuk yang bawah ini untuk fill and stroke ya. Jadi kalau misalnya tadi kita mau ganti-ganti warna itu bisa pakai ini. Ini ada color pickernya. Kita bisa milih-milih warnanya mau seperti apa. Bisa diedit juga HSB atau RGB atau CMYK kayaknya di sini. Tapi kalau mau lebih simple, tinggal di otak-atik sendiri aja nih warnanya di sebelah kiri. Nah, jadi dia akan keganti. Atau kalau yang misalnya yang bawah ini tuh adalah stroke. Jadi kalau misalnya si bintang ini pengen kita kasih outline, nah terus tinggal kita gedein aja. Nah ini nanti akan ada apa ya outline-nya gitu. Nah ini bisa di switch juga, tinggal di klik aja nih panahnya yang atas. Nah selain itu, selain dari si color picker ini, kalau misalnya mau ganti warna, juga bisa pakai ini eyedrop tool. Misalnya kita mau ngambil warna gini deh, misalnya kita mau bikin shape baru. Misalnya tadinya si shape ini tuh warnanya hijau ini ya. Terus kita mau bikin sama kayak yang bintang ini. Ya udah kita tinggal pakai eyedrop tool aja gitu. Jadi fill dan stroke-nya udah langsung sama gitu. Nah, itu untuk fungsi eyedrop tool. Kayaknya semua toolsnya udah kita bahas yang di toolbar sebelah kiri ini. Jadi kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke, teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke pen tool mastery. Nah, di sini kita akan belajar pen tool lebih dalam ya. Kayak yang tadi di materi sebelumnya,
itu kan di dalam pen tool, di dalam box pen tool itu tuh ada empat nih, ada pen tool, ada add anchor point tool, ada delete, sama ada anchor point tool. Nah, terus selain empat ini, setelah ini kita juga akan belajar tentang curvature tool. Nah, kita langsung aja ke ilustratornya ya. Nah, oke. Ini untuk pen tool, kalau ada yang masih ingat tadi shortcut dari pen tool adalah P ya. Kalau misalnya lupa bisa dilihat di sini, ini nih P. Nah, pen tool tuh buat apa sih? Nah, itu pen tool tuh bisa kita pakai untuk bikin shape, bikin garis, atau bikin objek-objek atau benda-benda yang kita inginkan gitu. Terus kalau misalnya stroke doang itu bisa ditebelin stroke-nya, bisa diganti, bisa diganti-ganti juga nih ujung stroke-nya. Yang tadinya lancip jadi tumpul gitu. Nah, itu tuh bisa pakai pen tool. Nah, kita bisa bikin persegi panjang juga nih pakai ini. Atau bisa bikin segitiga juga. Nah, kurang lebih kayak gini untuk pen tool. Nah, ini kalau kita main pen tool atau pakai pen tool itu biasanya selain kita pakai selain kita pakai pen tool itu sendiri, kita juga biasanya pakai direct selection tool atau shortcutnya A. Buat apa sih? Itu tuh buat ngedit anchor-nya karena biasanya ketika kita bikin sesuatu pakai pen tool tuh kadang oh setelah udah jadi nih udah jadi kayak gini ternyata anchor-anchornya pengen kita edit. Nah, makanya ini kegunaannya untuk penggunaan direct selection tool itu adalah untuk ngedit-ngedit anchor-nya. Kalau misal pakai shift itu, ketika kita ngelurusin ini, ketika kita hold shift itu tuh akan lurus nggak akan miring. Nah, kalau misalnya kita nggak hold shift, itu dia akan ya udah miring gitu. Nah, terus kalau misalnya kita miringin gini, shift-nya nanti dia akan membentuk sudut yang 45 derajat lah pokoknya nih, kayak gini. Hmm, gitu. Itu fungsinya direct selection tool dan shift ya. Nah, terus kita contoh, coba kita bikin pen tool. Nah, biasanya pen tool itu tuh kegunaannya kita bisa bikin shadow untuk gunung ini. Itu tuh caranya, nah tinggal kita bikin aja kira-kira shadow gunungnya seperti apa. Nah, kayak gini. Terus kita bisa pilih warnanya. Sama ini juga. Nah, kita bisa bikin shadow itu pakai pen tool. Nah, selain itu, selain kita bikin shadow, dan ini kan garisnya lurus-lurus nih. Kalau misalnya yang gunung tadi, kita nggak perlu pakai shift. Nah, kalau yang pakai shift itu, contohnya kayak gini nih misalnya. Kita pingin bikin rumah, kan nih banyak nih sudut-sudut miringnya. Nah, jadi biar gampang, ini kita bikin dari bawah dulu. Nah, oke, misalnya kayak gini. Terus atapnya kan nih banyak yang miring nih. Nah, caranya itu adalah kita klik dulu di sini, kita di ujungnya, terus ini kita hold shift aja nih. Nah, nanti dia akan membentuk sudutnya, akan rapi gitu. Ini juga klik shift, hold shift biar dia lurus, terus hold shift lagi, hold lagi. Nah, ini nanti dia kemiringan itu akan rapi gitu, akan 45 derajat. Nah, terus kita pakai direct selection tool lagi, biar ini kan masih bolong nih tengahnya. Harusnya kan kalau rumahnya kan sampai atas nih, kalau kayak di contohnya. Nah, ini kita bisa pakai direct selection tool, terus tinggal dipilih
anchor yang dua di atas. Ya udah bisa kita tarik aja ke atas gini. Nah, sampai nutupin gitu. Terus untuk pintunya ini kita bisa pakai pen tool atau enggak kita bisa pakai rectangle tool karena kan dia cuma bentuknya kotak-kotak aja, persegi panjang. Nah, udah kira-kira kurang lebih seperti itu lah ya. Tapi untuk di sini tadi aku mau nunjukin kalau gimana caranya pakai pen tool yang pakai shift untuk kemiringan 45 derajat. Nih. Oke, nah kita lanjut lagi ke pen tool untuk garis melengkung nih. Nah, jadi pen tool itu dari tadi kan aku nyontohinnya pen toolnya lurus-lurus untuk bentuk yang lurus-lurus gitu sebenarnya. Tapi dia itu bisa untuk objek yang melengkung gitu. Gimana caranya? Misalnya kita bikin tiga titik gini. Nah, sebenarnya ini tuh bisa kita lengkungin nih. Ini kan masih lancip nih. Gimana cara biar dia curve itu kita bisa pakai ini nih, klik yang atas. Nah, nanti dia akan ada dua handle. Terus untuk adjustnya tinggal ditarik-tarik aja kayak gini. Atau anchornya bisa kita otak-atik juga. Itu. Jadi selain untuk garis lurus, pentul juga bisa untuk garis melengkung. Atau misalnya kalian mau bikin nah, melengkung-melengkung gini, garis melengkung gini bisa. Itu bisa pakai pentul. Nah, di klik terus hold shift. Nah, nanti dia akan lurus gini. Kalau nggak klik shift, jadinya dia akan bisa miring-miring. Nah, itu. Jadi pentul juga bisa untuk garis melengkung. Kita lanjut ke contohnya aja. Nah, misalnya mau bikin stick PS ini, gimana caranya kalau pakai pentul itu tuh kita bisa nentuin di titik-titik tengah dari tiap curve ya. Misalnya ini ya, kita klik terus hold shift jangan lupa. Kita klik lagi, kita hold shift. Nah, ini nanti bisa diedit-edit lagi sih. Kita klik, kita cari titik tengahnya. Nanti dia kira-kira akan berbentuk seperti ini. Nah, cuma kalau misalnya udah ada yang nggak rapih gini, ini kita bisa adjust. Tadi kan dia masih lancip ya sudutnya. Ini kita klik yang di atas ini, terus kita benerin. Misalnya ini juga masih kurang benar, tinggal kita pakai direct selection tool, terus udah tinggal kita edit ada aja nih handle-nya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau bikin yang curve atau yang melengkung itu biasanya cari di apa ya, peak curve gitu atau di titik tengah dari curve-nya. Tuh. Nah, selanjutnya ini sama, kita coba garis melengkung dengan bentuk yang berbeda ya. Ini tuh di vas bunga. Nah, caranya gimana? Kita
Ini bikin garis lurus dulu aja. Terus kita cari titik tengahnya yang lengkungan tadi. Kira-kira di mana? Terus di sini karena lancip, jadi kita klik aja, nggak usah di hold. Karena kalau ini di hold nanti dia akan jadi curve gitu. Kita klik terus lurus. Ini emang harus ngira-ngira sih kalau misalnya bikinnya manual kayak gini. Hmm, Jadi tarik lagi. Nah, terus kayak gini kan kira-kira bentuk utamanya udah jadi ya. Tapi kita bisa edit lagi pakai direct selection tool biar sesuai sama yang kita mau. Ya, namanya bisa diedit-edit. Nah, kalau kira-kira udah cocok. Nah, pokoknya disesuaikan aja sama yang kalian pingin sampai cocok gitu. Jadi jadinya kira-kira seperti ini kalau pakai feel. Nah, kurang lebih sama sama contohnya. Oke, terus lanjut lagi ke tadi kan selain ada pen tool ada anchor point tool juga nih. Ini tuh fungsinya buat apa sih? Jadi ini tuh fungsinya untuk bikin shape yang dari ini kan kayak love gitu. Tadinya curve terus tajam nih yang ini. Terus habis itu curve lagi, terus tajam lagi gitu. Sama kayak awan ini juga. Awan ini juga kan tajam, curve tajam gitu-gitu. Nah, itu fungsinya anchor point. Gimana caranya itu misalnya nih, kita mau bikin love ya misalnya. Caranya adalah kita bikin curve dulu. Ini kira-kira aja. Like shape biar rapi. Nah, terus kita mau pindah ke anchor point itu klik Alt atau Option di hold. Habis itu kita pindahin nih handle-nya. Ini kita bisa pindahin handle-nya ke atas. Nah, baru kita bikin lagi kira-kira sesuai yang sama yang sebelah kiri tingginya. Nah, baru diklik sampai bawahnya. Nah, ini jadi bentuk love bisa diedit-edit, di-adjust lagi gitu. Itu fungsinya anchor point. Atau bisa juga misalnya nih tadinya ini persegi gitu. Terus kalian pengen bikin sparkle gitu ya. Ini kan tadinya lurus nih garisnya. Kalau misalnya kalian pakai anchor point, itu tuh bisa melengkung gini nih. Ini kalau misalnya aku nggak klik save ya. Tapi kalau aku klik save jadi kayak gini. Untuk shortcutnya anchor point itu adalah Shift C. Jadi misalnya kita dari pen tool mau ke anchor point itu Shift C gini. Nah, cuma kalau yang di love tadi itu
kita kliknya bukan Shift C, tapi kita kliknya Alt atau Option. Ini kan tadi kayak gini. Untuk close. Nah, ini kita kliknya Alt atau Option untuk mindahin, kalau mau mindahin handle ya. Terus kita klik klik Shift ya biar dia lurus. Nah, terus klik lagi. Nah, udah sampai bentuk love yang kita inginkan gitu. Nah, gimana kalau untuk awan ini sama ini tuh bisa pakai cara yang tadi kayak love atau kalau mau gampangnya lagi, kita bisa bikin bentuk tajamnya dulu. Kita bikin versi tajamnya dulu ya. Nah, ini bikin versi tajamnya. Terus cara untuk bikin curve-nya adalah pakai anchor point. Nah, tinggal digeser-geser aja sesuai yang kita pingin di tengah-tengah. Kita pingin bikin curve. Ini bisa diedit juga handle-nya. Nah, ini cara cara mudahnya pakai anchor point bisa kayak gitu. Tapi gimana caranya kalau misalnya mau langsung sekali jalan aja gitu. Kalau ini kan kita kayak bikin tajam-tajam dulu, baru kita bikin curve ya. Nah, kalau misalnya mau sekali jalan bisa juga kayak tadi bikin love. Itu caranya kita ubah ke pento lagi. Lalu pet, terus klik out atau option. Nah, itu di sini klik out atau option lagi, klik out lagi. Nah, kurang lebih kayak gini, tapi memang ini harus di-adjust lagi. Itu jadi sebenarnya ada beberapa cara sih emang untuk pakai anchor point ini dan untuk bikin shape yang ada curve dan ada sudut lancipnya. Itu nanti tapi kurang lebih hasilnya akan sama sih jadinya kayak gini. Nah, itu untuk anchor point. Terus tadi selain selain itu ada curvature tool. Nah, ini tuh kurang lebih sama sih kayak pen tool, cuma kalau pen tool kan tadi basicnya tuh garis lurus, cuma kalau ini tuh nah dia udah melengkung gini, bentuknya udah kayak gini. Bisa diedit juga pakai direct selection tool. Gimana contohnya? Contoh bikinnya ini kita coba pakai yang pas tadi tuh di atas. Kalau kita pakai curvature tuh jadinya gimana? Sama kita ambil aja sudut yang ujung, terus kita coba-coba aja ngikutin bentuk dari vasnya.
Tapi nanti dia nggak akan jadi ini sih, nggak akan jadi lurus gitu. Jadi harus diedit lagi. Jadi sebenarnya emang lebih fleksibel pakai yang pentol sih. Kalau curve ini mungkin emang khusus yang bentuknya curve semua gitu, shape-nya. Nah, ini bisa diedit-edit lagi sesuai gambarannya. Nah, kurang lebih untuk curve itu penggunaannya seperti itu sih. Jadi dia dari awal memang udah melengkung gitu, bentuknya udah curve. Nih, bisa dipindah-pindahin juga titiknya. Itu contoh untuk curvature tool. Nah, tadi selain itu ada add and delete anchor point gitu. Fungsinya untuk apa sih? Jadi tuh kalau misalnya kita bikin shape gitu, itu kan pasti akan ada anchor point-nya kan nih kayak ini nih bisa dilihat ada sebenarnya kalau lingkaran tuh ada empat titik nih, kalau bisa dilihat nih ada empat titik. Kita pakai lingkaran yang ini aja ya. Ya, misalnya ini kan lingkaran tuh ada empat titik. Nah, kalau misalnya kita pilih add atau delete itu jadinya akan shortcutnya ini ya, plus dan minus. Kalau kita pilih add, dia akan nambah anchor kayak gini. Nah, itu bebas bisa di mana aja. Jadi nanti misalnya mau dikembangin lagi bentuknya kayak gini tuh bisa itu. Nah, kalau kita klik minus, itu kita akan ngurangin anchornya. Nah, jadinya kayak gini. Misalnya mau bikin setengah lingkaran, ya udah jadinya kayak gini gitu. Sama kayak yang ini juga nih, segi empat. Kalau dikurangin, ya udah jadinya kayak gini. Nah, gitu. Fungsi dari add and delete anchor point. Nah, sama kayak di si awan ini nih. Kalau misalnya kita mau ngurangin, ini kan kayak anchornya banyak banget nih. Kita rasanya pengen ngurangin aja gitu. Kita pengen ngurangin untuk anchor-anchor yang nggak perlu. Ya udah kita klik minus aja, terus misalnya kita mau ngapus yang ini. Nah, jadinya kayak gini nih, tapi ada caranya biar dia itu kalau misalnya kita kurangin anchornya, dia nggak jadi berubah drastis gitu. Dia akan mengikuti shape yang sebelumnya. Caranya adalah kita ketika mau ngurangin itu kita hold shift. Nah, nanti dia akan jadi bentuknya akan tetap sama gitu ya sama yang sebelumnya. Nah, gitu. Itu untuk cara pakai add and delete anchor point. Tuh. Oke, sekarang kita lanjut ke study case ya, teman-teman. Nah, untuk study case sendiri ini ada dua. Yang pertama itu adalah kita akan membuat Instagram feed dari tools-tools yang udah kita pelajari tadi sebelumnya. Sama yang kedua itu ada pen tool exercise. Nah, kita langsung lanjut aja ke ilustratornya. Oke, ini exercise yang pertama. Jadi di sini kita akan membuat Instagram feed ada tiga slide lah ya, kira-kira ceritanya. Nah, di dalam sini kan ada banyak nih shape-shape yang dibutuhkan. Itu tuh kita bikinnya udah bisa dari toolbar yang sebelah kiri tadi itu aja yang tadi udah kita pelajari bareng-bareng. Nah, oke. Aku bakal nyontohin mungkin di yang pertama aja. Nanti setelahnya kalian bisa mengerjakan sendiri ya, teman-teman. Oke, untuk yang slide satu ini, yang pertama kali kita akan bikin adalah backgroundnya. Nah, mungkin ini biar lebih enak. Aku pindahin aja ya ke bawah biar lebih enak, biar bisa di zoom. Nah, oke yang pertama kita bikin adalah backgroundnya dulu, ini lebih enak. Cara bikinnya itu karena ini persegi panjang, ya udah kita pakai rectangle tool aja.
kita bisa bikin sesuai sama ukurannya artboardnya. Kita bisa bikin manual, kalau manual ya udah kita bikin kayak gini aja. Atau kalau misalnya mau bikinnya sesuai pakai perhitungan, tinggal kita klik aja di sini. Nah, nanti dia akan keluar nih width dan height-nya. Kita mau pakai berapa pixel. Ini udah sesuai ya, 1080 kali 1350. Udah tinggal kita klik OK aja. Nah, kalau udah biar pas sama artboard kita bisa pakai ini horizontal align center, ada pokoknya align gitu. Kita pakai align. Caranya tinggal kita klik tengah ke horizontal align center sama vertical align center. Udah pas tengah, terus apalagi yang bisa kita bikin, yaitu kita bisa bikin ini nih, persegi panjang yang warna biru muda. Sama kita bisa pakai rectangle tool juga. Nah, ini tinggal kita ganti aja warnanya. Sama ini ada ceritanya, ada outline-nya sih. Jadi jangan lupa kita pakai outline juga nih di sini. Kalau misalnya nggak ada outline-nya, nanti begini tampilannya ya. Jadi di make sure dulu ada outline-nya apa enggak. Nah, dia ada dua nih, jadi tinggal kita copy paste aja. Bisa kontrol C, kontrol V, nah, jadinya kayak gini. Atau kalau mau yang lebih cuma klik satu tombol, bisa klik Alt atau Option. Nah, nanti dia akan begini. Di hold ya, tapi di hold Alt sama atau Option nih. Terus ya udah tinggal kita drag ke bawah aja. Itu. Nah, terus itu ada box-box kecil nih, ada exit, minimize, bisa kita bikin juga. Itu persegi ya makanya. Jadi kita bisa bikin pakai masih masih pakai tools yang sama nih, masih pakai rectangle tool. Tapi kita karena ini mau bikinnya persegi, jadi jangan lupa diklik shift-nya. Terus kita ganti dulu aja warnanya biar lebih kelihatan bedanya. Nah, terus kita zoom in aja, Control plus, terus kita pasin ke sini. Jangan lupa klik shift-nya ya. Nah, biar pas atas bawahnya. Terus karena tadi ada tiga boxnya, jadi kita copy paste pakai option aja, option atau alt, di hold, terus ya udah di drag aja. Nah, terus biar lebih cepat lagi, habis itu kita klik Ctrl D. Nah, nanti jadinya kayak gini. Bisa juga sih manual kalau misalnya mau option hold lepas, atau habis itu option atau alt hold lepas ini juga bisa. Cuma kalau misalnya mau cara cepatnya, siapa tahu kan nanti kita butuhnya nggak cuma tiga, banyak gitu, tinggal dikontrol dia aja. Nah, nanti dia akan eh, ke paste banyak gitu. Udah dapat tiga, terus tinggal kita ganti aja warnanya. Nah, udah kayak gini. Terus ini ada apa ya? Ada simbol-simbolnya nih. Ada exit, ada minimize, ada maximize. Itu bisa pakai pen tool. Ini kita tekan shift ya, biar dia itu sudutnya 45 derajat biar pas nih. Nah, terus kalau pingin bikin manual bisa juga, tinggal pakai pen tool lagi. Nah, ini bisa. Atau tadi misalnya kalian pengen copy paste aja juga bisa. Tinggal Ctrl C, Ctrl V, habis itu klik kanan, transform, reflect. Nah, nanti jadinya kayak gini. Atau pakai ini reflect tool. Nah, gitu. Bisa juga. Jadi banyak banget caranya.
Terus sama pakai pentol juga. Atau sebenarnya kalau kalian mau coba pakai line juga bisa sih ini. Nah, ini juga bisa pakai line. Terus karena ini kan tadi simbolnya ikonnya plus ya, ya udah kita bisa ambil aja nih dari sini. Kita duplikat, kita lurusin aja. Udah kita kecilin lagi dikit. Nah, terus biar ini kan stroke-nya beda nih. Kalau dikecilin ini 0,7 kita bisa dilihat di atas ini 0,7 tapi punya yang teman-teman itu satu. Ya udah, kita bisa klik eyedrop tool. Nah, udah deh. Nanti jadi sama lagi. Terus ini kan kayaknya nggak lurus ya. Kalau mau dilurusin bisa pakai align tadi nih. Kalau mau rata bawah semua bisa pakai yang ini. Vertical align bottom. Nah, ini udah sejajar nih. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Kita bikin box-box ini dulu aja kali ya. Sama ini masih pakai rectangle tuh. Kalau ini nggak usah tekan shift karena dia persegi panjang butuhnya. Terus karena dia rounded ujungnya, itu kita bisa klik A atau direct selection tool, terus kita adjust aja radiusnya. Nah, udah kita rata tengahin. Habis itu karena dia ada 4, bentar, ternyata ini di belakangnya ada shadownya. Jadi kita bikin shadownya dulu aja. Kita klik option, terus kita ganti warnanya sesuai shadow yang kita mau. Nah, misalnya kayak gini. Ini di opacity ya, makanya begini. Nah, ini ada opacity-nya nih 40% sama multiply. Tadinya ini, warna aslinya ini, terus di multiply dan opacity-nya diturunin jadi 40%. Terus kita pindahin ke belakang. Caranya klik kanan, arrange, send to back. Nah, tapi ternyata dia pindahnya ke belakang banget. Jadi yang ini, background ini harus dipindahin juga ke belakang sampai dia muncul. Nah, kita adjust aja kira-kira yang kita mau seberapa. Oke, kalau udah, kita bikin ini ada numberingnya. Nah, kalau ini kita bisa pakai ellipse tool atau shortcutnya L. Karena ini lingkaran, jadi kita pakai shape ya, teman-teman. Biar bulatnya itu bulat sempurna. Hmm. Ini ada dua nih lingkarannya. Ada lingkaran yang luar dan ada lingkaran yang dalam. Udah kita bikin dua aja lingkarannya. Bisa di copy paste atau bisa bikin manual. Nah, jadi kita adjust aja sesuai yang kita pingin. Kalau udah, karena itu numbering dan ada teksnya, kita bisa pakai type tool. Diklik aja di tengah sini, udah klik aja satu. Terus tinggal kita adjust aja nih, kita mau pakai font apa. Kalau kita mau pakai font ini boleh, terus tinggal digedein. Bisa pakai ini juga ya, tapi harus diklik dua-duanya nih. Karena kan kita mau satunya ini tuh align center sama lingkarannya. Ternyata udah tengah. Tapi kalau misalnya menurut kalian belum tengah, bisa di adjust sendiri aja.
Nah, misalnya di sini udah. Ya, terus untuk tulisannya bisa pakai tattoo lagi. Nah, ini biar biar kita mau apa ya? Ini tuh biar bisa ngukur seberapa gede sih box type toolnya kita pakai. Kita hold, terus kita drag aja. Nah, jadi kayak gini. Terus kita bisa gedein paragrafnya, eh, bisa kita gedein teksnya. Nah, nanti yang akan kelihatan tuh ya teksnya cuma sebesar kotak ini aja gitu. Nah, jadi misalnya kalian ngetik bebas, nanti dia nggak akan kelihatan gitu. Kecuali kalau kalian turunin, ini baru kelihatan. Itu fungsinya kalau pakai type tool yang di hold terus di drag gitu. Nah, itu kayak gitu. Tapi kalau misalnya diklik doang kayak gini, ya udah dia nanti akan mengikuti teksnya sih. Gitu. Ya, ini bisa kita ke template dulu aja. Teksnya tinggal kita gedein sesuai yang kita mau. Karena dia body text, yang kita pakai medium aja. Hmm, bisa segini, atau kalau ternyata menurut kalian kecilan, bisa digedein lagi. Nah, kira-kira mungkin segini ya, 36. So, kalian adjust juga. Atau kalau misalnya menurut kalian box yang tadi kurang rounded tuh yang belakangnya bisa dikecilin. Bisa roundednya bisa, radiusnya bisa di adjust lagi. Terus biar shadownya sama, bisa kita copy paste aja radiusnya dari yang pertama, dari yang rectangle pertama nih, yang corner ini. Ya udah, terus karena kita masih ada 3 box lagi, kita bisa copy paste aja. Ini bisa kita grup aja semuanya. Ini udah ke grup ya. Terus ya udah tinggal kita klik option atau alt, terus Ctrl D. Nah, kayak gini. Terus kita ganti warnanya sesuai kebutuhan. Nah, terus karena di sini yang ketiga nih ternyata boxnya tuh beda nih, dia cuma satu baris doang teksnya. Jadi ini bisa kita edit. Caranya adalah kita klik terus sampai kita masuk ke sini. Terus kita klik direct selection tool. Habis itu kita pilih nih. Ini jangan kepilih ya. Ini kita bisa pilih. Pokoknya yang bawah ini nih. Yang keren-keren yang bawah ini kita kita pilih. Terus tinggal kita hold shift. Terus kita drag aja ke bawah. Gini. Atau karena tadi mau dikecilin ya. Jadi kita drag ke atas aja. Karena kan dia cuma satu baris. Kita hapus. Nah, jadinya kayak gitu. Terus mungkin RAM-nya bisa, radiusnya bisa diedit-edit lagi. Kalau menurut kalian itu terlalu rounded.
Terus kalau yang nomor 4 ini ternyata dia kan 4 baris nih. Jadi berarti caranya sama kayak yang nomor 3 tadi, cuma ini ditarik ke atas atau ke bawah. Nah, kita tarik aja ke bawah. Kira-kira kalau 4 baris itu semana sih? Ke bawah lagi lah. Kita aja sampai pas aja. Nah, misalnya kayak gini. Terus udah tinggal kita kira-kira aja biar jarak antar boxnya itu sama. Nah, udah jadi untuk box-boxnya. Terus kita bisa bikin ini nih, oval ini tengah pakai ellipse tool, tapi ini nggak usah pakai shift, tinggal dibikin aja kira-kira. Nah, terus tinggal di center tengah. Habis itu tinggal kita tulis teks. Hmm. Ini untuk ganti teks juga sama ya, tinggal kita klik dulu teksnya, terus kita pergi ke ini ke line stroke, tinggal kita ganti aja warnanya. Nanti dia akan keganti. Terus kita gedein, kalau mau gedein di scale, klik shift aja ya. Pakai selection tool, terus klik shift. Nah, jadi dia akan berubah warnanya. Akan berubah ukurannya. Oke, terus di sini tuh ada teks. Tapi teksnya itu melengkung. Caranya adalah kita bikin teks dulu aja biasa. Terus kita align center paragrafnya. Gedein. Terus ini kayaknya pakai bold atau black. Kita coba aja dulu. Terus, nah karena ini tuh ada outline-nya, terus ada masing-masing huruf itu beda, beda warna. Masing-masing kata tuh ada yang beda warna. Nah kalau misalnya ini kan jadinya nggak bisa. Jadi kita create outlines dulu. Klik kanan, create outlines. Udah, terus biar apa ya, biar dia, kalau misalnya kayak gini nih, kita nyoba ganti warna ya, coba. Kita eyedrop tuh ke sini. Kurang lebih sama lah ya kayak di warnanya. Nah, cuma jadinya dia agak kurang apa ya, kurang padat gitu. Kalau ini kan hurufnya itu padat-padat gitu. Ini tuh lebih tipis. Itu tuh caranya kita ke stroke, terus kita pilih yang capnya tuh round, joinnya cornernya itu yang round join, terus line stroke itu yang ini yang paling kanan. Nah, nanti dia akan jadi seperti ini. Terus mungkin stroke-nya bisa kita tipisin. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus kita ganti aja sama yang sama semuanya warnanya. Yang beda kan tadi cuma teks cuan dan sendirian. Nah, ini backgroundnya biar nggak kemana-mana, kita lock aja. Ini kita grup aja. Terus kita klik pakai shift biar untuk ngeklik lebih dari satu objek. Terus klik eyedrop tool atau I. Terus ya udah, tinggal diklik yang mau kita samain warnanya. Nah, kalau untuk cuannya ini, itu kurang lebih warnanya sama kayak gini. Nah,
Jangan lupa diganti. Nah, cuma kan ini masih lurus nih, belum wrap kayak gini. Nah, caranya itu adalah biar wrap, kita pergi ke efek, terus pakai wrap, klik yang arc. Nah, jadi gini nanti tinggal kita adjust aja sendiri. Kurang lebih kayak gini. Oke, terus tadi yang belum itu, oh ini masih ada perintilan yang di bawahnya. Kita mau bikin sparkle gitu. Ini kita bisa pakai anchor point tadi tuh. Caranya bikin persegi, terus kita rotate, klik shift ya. Nih, biar 45 derajat. Terus kita klik shift C atau anchor point. Habis itu bisa kita miringin aja nih. Tinggal kita mainin aja ujung-ujung. Nah, kita kalau misalnya masih belum sama, bisa kita adjust lagi sampai kita sampai sesuai lah sama yang kita mau. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus tinggal kita klik out atau option sama Ctrl D. Biar jadi tiga gini. Terus kita group atau Ctrl G. Habis itu kita horizontal line center. Nah, biar di tengah. Terus selain itu tadi ada tanda panah ini. Nah, ini bisa kita bikin juga pakai pen tool. Klik P, kita bikin aja kira-kira. Ini pakai shift aja ya. Jadi biar kemiringannya itu sama. Nah, misalnya kayak gini kan nggak sama nih. Kayak masih kurang sama. Bisa kita edit pakai direct selection tool atau A. Nah, kita lurus-lurusin. Nah, kalau menurut kita udah selesai, tinggal diganti warnanya. Nah, kita tinggal taruh di sebelah kanan. Kalau mau dijajarin sama yang sparkle tadi itu, kita bisa klik tanda panah sama sparksnya tadi, terus kita bisa pilih vertical line center. Jadi nanti ini dia pas tengah. Misalnya nih tadinya di sini nih. Coba kita klik vertical line center, nanti jadinya dia akan di tengah-tengahnya. Tinggal kita pindahin aja ke bawah. Nah, oke, jadi untuk eksersis yang kayak yang ini kurang lebih seperti ini. Nah, yang di slide sebelah-sebelahnya juga sama ya. Bisa pakai
rectangle, bisa pakai pen tool juga. Ini kurang lebih sama semua. Ini pattern-patternnya juga bisa pakai pen tool atau bisa pakai line. Tinggal di copy paste tadi, kayak pakai option atau alt. Mungkin aku contohin dulu deh bentar. Kalau yang bikin pattern ini, misalnya kita bikin backgroundnya dulu kan tadi. Ini kayak gini. Terus kan dia kotak-kotak nih. Oke, misalnya kita bikin pakai line ya. Terus kita ganti warnanya. Sekarang kita ganti jadi ini warnanya. Terus bikin biar jaraknya sama itu klik option atau alt. Terus ya udah tinggal kita geser ke sebelah kanan. Habis itu Ctrl D terus sampai ujung, sampai penuh. Nah, misalnya udah nih sampai sini, bisa kita lurusin aja pakai align tadi. Terus di grup. Nah, terus untuk yang horizontalnya kita copy paste aja. Kita rotate. Nah, kan ini masih kurang nih garisnya. Udah, kita tinggal klik option atau ini kita pilih dulu nih salah satu line-nya. Klik option lagi terus samain sama garis bawahnya ini. Terus ya udah tinggal Ctrl D lagi. Yang tadi double jangan lupa dihapus. Nah, udah jadi patternnya. Terus kan ini masih kelebihan nih. Line itu masih kelebihan lebih dari artboard, lebih dari backgroundnya. Nah, itu kita bisa pakai clipping mask. Caranya adalah kita copy background yang di belakang yang persegi panjang ini, kita Ctrl C, terus kita Ctrl F. Jadi itu tuh nanti akan rectangle ini akan ditaruh di atasnya si line ini. Pokoknya yang mau di clipping mask itu harus bentuknya harus ditaruh di atas yang akan shape yang akan ditaruh di dalamnya gitu. Nanti contohnya kayak gini. Jadi misalnya si rectangle ini kita klik line yang di bawahnya, terus kita klik kanan, habis itu make clipping mask. Nah, nanti dia akan masuk gitu warnanya. Nanti dia akan masuk line-nya. Nah, nanti jadinya kayak gini. Kalau mau dilepas, dirilis bisa klik kanan juga, terus rilis clipping mask. Nah, nanti jadinya kayak gini. Itu, itu cara clipping mask. Nah, itu cara untuk bikin pattern dan clipping mask tadi ya. Untuk yang slide 2 sampai 3 mungkin kalian bisa mengerjakan sendiri karena kurang lebih caranya sama kayak yang di slide 1 ya. Oke, kalau gitu untuk exercise yang ini udah selesai, kita lanjut ke exercise yang pentul ya teman-teman. Nah, kalau yang ini tuh lebih ke biar tangan kita tuh luwes untuk main pentul. Ini aku contohin beberapa aja. Mungkin yang ini ya, yang atas ini. Oh iya, jadi nanti mungkin kalau di artboard atau di kalau di workspace teman-teman nggak ada nggak ada kotak-kotaknya itu caranya adalah kita ke view. Mungkin di tempat teman-teman kayak gini ya ilustratornya. Itu kita bisa klik view terus ke bawah. Habis itu kita bisa klik yang show grid ini. Nah ini tuh memudahkan untuk membuat bentuk-bentuk kayak gini. Untuk latihan ini sangat memudahkan sih. Oke, nah kalau ini caranya pakai pentul karena ini adalah pentul exercise. Nah terus ya udah tinggal kita ikutin aja nih kayak atasnya. Nanti filenya ini bisa kalian download. Jadi kalian bisa praktek sendiri di rumah. Nah, tinggal kita bisa tekan shift biar garisnya itu garisnya tuh lurus atau sudutnya itu 45 derajat.
Nah, tinggal klik-klik gini, ngikutin yang atasnya. Kayak gini. Ininya jangan lupa kalau misalnya ini kan kalian lihat kok kayak ada putih-putih. Nah ini karena fillnya aktif jadi fillnya kita matiin aja. Gini. Jadinya tetap stroke. Oke kalau yang ini sama, cuma yang ini kita udah mulai main ke lengkungnya ya. Nah ini klik ke shift, jangan lupa klik shift lagi. Klik shift lagi. Nah untuk apa ya misalnya kalian kan kalau misalnya kayak gini, ini masih ada nih ujungnya. Itu klik enter aja atau enggak klik enter. Nah kalau klik enter hilang atau enggak klik klik escape gitu. Nah sama kalau yang ini tuh gabungan antara lancip dan golf kayak yang atas. Yang ini juga, yang ini juga. Nah, jadi kalian bisa mencoba sendiri nanti di laptop kalian masing-masing biar bisa latihan sekalian. Nah kalau yang ini sebenarnya bisa pakai shape yang udah ada sih. Cuma kalau kayak gini kan jadinya enak banget ya. Nah, jadi kalian latihannya tetap pakai pen tool aja, teman-teman. Biar melatih tangan kalian nih, biar luas pakai pen toolnya. Nah, kayak gini. Nggak apa-apa, kalau misalnya masih bingung, dicoba-coba dulu aja sendiri. Kalau masih salah-salah juga nggak apa-apa, karena kan kita juga belajar ya. Nah, ini bisa nih pakai anchor point nih kalau ini. Bisa pakai anchor point atau enggak manual. Terus bisa di-adjust gitu. Yang bawahnya juga kurang lebih sama ya. Ini juga pakai pen tool dibikinnya. Nah, ini sama kayak yang tadi udah aku jelasin di materi sebelumnya. Ini bisa kalian coba juga nih bikin shadow gunung atau bikin pen tool pakai yang shift tadi untuk kemiringan 45 derajat tadi. Terus ini juga ada yang bentuk vas dan ini juga bikin awan. Nanti juga kalian bisa coba sama bikin bentuk love. Pakai cara yang ada di materi sebelumnya. Gitu teman-teman. Jadi untuk exercise-nya kayak gini dan nanti bisa kalian download ya. Oke teman-teman, sekian pembahasan materi mengenai Introduction to Adobe Illustrator. Jadi jangan lupa untuk banyak latihan ya. Karena kalau mau mahir Illustrator itu harus latihan biar hafal tools dan fungsi-fungsinya. Sampai jumpa di materi selanjutnya.